Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza Aprilia, kelas 1 IATC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, serta pemberian tanda baca pada mushaf Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Ada berapa sih fase sejarah pemeliharaan Al-Quran? Dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, pada masa Rasulullah, yang kedua, pada masa sahabat, dan yang ketiga, pada masa sekarang. Seperti apa pemeliharaan Al-Quran pada masa Umar? Seperti yang kita ketahui, pada masa Rasulullah, Al-Quran sudah ditulis oleh para sahabat atas perintah Rasulullah. Namun, ayat-ayat tersebut masih terpisah-pisah dikarenakan ditulis di tulang belulang, pelepah kurma, batang pohon, dan lain-lain, sehingga belum terkumpul sempurna seperti sekarang. Pada masa Abu Bakar, tokoh yang berperan penting dalam pemeliharaan Al-Quran adalah Zaid bin Tsabit. Namun, Umar bin Khattab juga mempunyai peran yang tak kalah penting loh, karena Umar yang mengajukan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, karena beliau khawatir banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Akan tetapi, Abu Bakar awalnya menolak usulan dari Umar tersebut, dikarenakan tidak ada perintah dari Rasul. Namun, Umar tidak berputus asa dan tetap membujuk Abu Bakar, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tersebut. Bagaimanakah pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman? Pada masa pemerintahan Utsman, Islam telah menyebar luas ke berbagai negara, misalnya Armenia dan Azerbaijan, bahkan juga memasuki wilayah Afrika dan Persia, sehingga para hafiz pun tersebar dan menimbulkan persoalan baru, yaitu mengenai perbedaan pendapat tentang qiraat Al-Quran. Oleh karena itu, Utsman menunjuk Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris untuk membukukan Al-Quran kembali. Dari hasil kerja keras mereka, terbitlah 4 mushaf Al-Quran. 3 di antaranya dikirimkan ke berbagai negara, seperti Syam, Kufah, dan Basrah. Sedangkan 1 mushaf lainnya ditinggalkan di Madinah sebagai pegangan. Bagaimana pemberian tanda baca pada Al-Quran? Jangankan harokat fathah, kasroh, dhammah, dan sukun, bentuk serta tanda titik koma saja tidak ada. Tentu masih lebih mudah membaca tulisan Arab yang ada di kitab kuning yang gundul, karena umat Islam masih bisa mengenali huruf-hurufnya berdasarkan bentuk dan tanda bacanya. Misalnya huruf ta, tha, ba, nun, shin, shod, to, dan sebagainya, walaupun tidak mengetahui terjemahannya. Beruntunglah kekhawatiran ini cepat teratasi hingga umat Islam di seluruh dunia bisa mengenali dan lebih mudah membaca Al-Quran. Semua itu karena adanya peran dari sahabat Rasul, tabi'in, dan tabi'in. Pemberian tanda baca atau syakal berupa titik dan harokat baru mulai dilakukan ketika dinasti Umayyah memegang tampuk kekuasaan Islam setelah 40 tahun umat Islam membaca Al-Quran tanpa adanya syakal. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran ini dilakukan dalam 3 fase. Yang pertama, pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan yang ketiga, pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.